Toko antik legendaris di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat mulai sepi peminat dan pengunjung. Keberadaannya kini bersaing dengan menjamurnya marketplace. Berdiri sejak tahun 70-an, deretan kios di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat biasanya menjadi destinasi favorit turis dan pecinta barang antik. Dijuluki juga sebagai surganya kolektor dalam beberapa tahun terakhir, sayangnya minat pengunjung sudah menurun. Namun meski sepi pengunjung, para pedagang mengaku bahwa penjualan secara online mulai ramai. Mereka kini menjual barang-barang tersebut via online atau marketplace. Dan pemirsa, kita akan melihat langsung seperti apa kondisi terkini di pasar barang antik di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat. Ada jurnalis Berita 1 Teresia Silalahi dan juru kamera Eko Miyadi di sana. Tere, selamat siang. Bagaimana pantauan Anda sejauh ini? Jadi aktivitas jual beli di sana sudah sepi kah? Benar demikian atau seperti apa yang Anda pantau sendiri, Tere? Ya, baik Said dan juga saudara, memang kalau dipantau di tempat saya melaporkan saat ini di toko barang antik di Jalan Surabaya ini memang para pedagang ini fokusnya memang banyak yang memaintenance barang-barang antik mereka yang sudah ratusan tahun. Tetapi sembari itu mereka juga memantau secara langsung para pembeli yang berada di sini. Nah, kalau kita pantau tadi, Said dan juga saudara, memang para pembeli ini bermacam-macam begitu ya. Ada bule, begitu ada turis. Tapi kalau kita lihat tadi ada beberapa bule yang sudah mendominasi tinggal di Jakarta. Nah, tadi kalau melihat ada beberapa turis ini juga kalau dilihat ini mereka turisnya berasal dari Cina dan juga ada beberapa negara lainnya. Nah, kalau ditanya memang aktivitas di sini memang terpantau memang cukup sepi. Tetapi Said dan juga saudara, kalau ditanya di sini memang banyak sekali barang-barang antik yang di sini juga sudah dijual melewat marketplace. Itu artinya tadi juga banyak aktivitas dari para pedagang yang sudah packing-packing untuk dikirimkan baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, Said tadi juga saya sudah menemukan beberapa barang yang memang antik begitu ya, yang dimana ini adalah koin yang berasal dari Belanda begitu, tahun 1938 yang dulu dimana Indonesia saat dijajah ini juga sempat dipakai di Indonesia dan umurnya kurang lebih 87 tahun. Kalau dilihat ini seperti kancing baju begitu ya, ini unik sekali Said dan juga saudara, umurnya sudah 87 tahun. Nah, untuk mengetahui bagaimana barang antik yang berada di sini, apa saja sih yang paling laris, dan kita juga tanya-tanya bagaimana apakah di sini sepi atau tidak, kita akan ngobrol langsung dengan Pak Tamim. Yeah. Pak Tamim, selamat siang Pak. Pak, ini kalau bisa dijelaskan ini apa ini Pak? Ini gramofon musik ya. Ini umurnya sudah berapa tahun Pak? Kalau yang ini ya umurnya nggak terlalu tua lah, nggak terlalu tua. Kalau yang tua yang ini. Yang tua ini yang ini ya Pak? Ya, Belanda kalau itu. Bisa dijelasin ini dari mana Pak? Dari Belanda ini. Dari Belanda. Ini nggak pakai listrik ya Pak? Ya? Nggak pakai listrik ya? Enggak itu ongkel. Diputar. Oke. Berarti ini umurnya udah ratusan tahun ya Pak ya? Oke. Kalau yang lain-lainnya ini juga banyak ya Pak yang sudah berubah? Kemudian banyak meriam, itu yang di dalam itu kan ada banyak. Oke. Bapak ini kan banyak yang bilang kalau di sini sudah banyak yang sepi pengunjung. Bapak juga sempat bilang para turis sudah jarang ke sini, tapi pasti ada. Ada ya. Tapi Bapak bisa jelasin nggak sih Pak gimana rasanya? Mungkin COVID kemarin sempat sepi juga dibanding sama sekarang. COVID kemarin memang sepi banget. Kalau sekarang sih memang udah ada mulai berjalan lah. Ada aja, nggak terlalu sepi banget gitu kan. Pembeli ada aja, cuma banyak kadang di online kan, nggak kelihatan gitu. Sekarang banyak di online jualnya. Oke. Bapak, tapi kalau untuk warga Indonesia sendiri, sering nggak sih Pak kalau weekend datang ke sini gitu? Oh ada juga banyak. Orang-orang kita juga. Sekarang kan yang pembeli banyak kan orang kita. Oke. Orang-orang kita. Oke. Tapi kalau bisa ditanya Pak, kalau boleh Pak ya, ini untuk omset biasanya Bapak per bulan ini bisa dapat berapa sih Pak kalau boleh berkenan? Omset mungkin sekarang ya berkurang, mungkin masa ya di bawah 10 lah. Berapa Pak? Paling 10 juta atau kurang, kadang-kadang bisa lebih. Jadi, harapan kedepannya Pak, kan ini kan mungkin kedepannya kan khususnya untuk anak-anak muda, barang-barang antik sebenarnya bagus. Nah, kalau Bapak sendiri ini sebagai generasi yang sudah lebih dulu, ini mungkin ada pesan-pesan Pak? Ya, ke anak-anak muda kan sekarang udah mulai ada anak-anak muda ya yang mulai koleksi ya, ganti-ganti yang orang udah meninggal tuh kan, sekarang anak muda udah mulai lagi belajar beli-beli juga. Oke, baik. Kadang-kadang buat di kafe, buat apa gitu. Oke, baik Bapak Tamim, terima kasih. Sama-sama. Semoga usahanya lancar terus ya Pak ya. Ya baik Said dan juga saudara, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Tamim yang merupakan penjual toko antik yang berada di sini. Diharapkan buat
teman-teman khususnya untuk generasi Z untuk bisa jalan-jalan di kawasan Menteng Pusat Jakarta. Nah, untuk Said jangan lupa untuk datang ke sini juga ya. Kembali ke Anda, Said. Baik, menarik sekali di sana Ter ya, meskipun sepi tapi para pedagang ini juga masih memanfaatkan marketplace buat menjual. Omsetnya juga masih cukup lumayan. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, Teresia Silalahi dan juru kamera Eko Miadi. Selamat kembali bertugas teman-teman.